Bebek atau itik, itik petelur, sarana dan kandang itik petelur. Secara umum, kandang yang baik bagi itik adalah memenuhi beberapa syarat berikut. 1. Suhu di dalam kandang tidak boleh lebih dari 40 derajat Celcius dan tidak kurang dari 35 derajat Celcius. 2. Kandang boleh lembab asal tidak melebihi toleransi sebanyak 60%. 3. Penerangan memadai di tiap sudut kandang sehingga memudahkan kita dalam menata ulang kandang sewaktu-waktu. 4. Manajemen bahan yang efektif. Tidak harus mahal namun dapat dibuat dengan bahan murah yang dapat dipergunakan dalam waktu lem. 5. Persiapkan kebutuhan seperti tempat makan dan minum sedini mungkin. Pembibitan itik petelur unggul. Pembibitan merupakan kunci sukses dalam ternak bebek petelur. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk menggunakan bibit yang benar unggul dan terbukti kualitasnya. Harga mahal itu relatif. Sesuaikan dengan kualitas. Karena jika bibit yang Anda gunakan hanya berkualitas biasa, maka hasilnya juga tidak akan memuaskan. Carilah bibit tetas dari peternak terpercaya. Dalam mendapatkan bibit itik, ada beberapa cara yang dapat kita tempuh, diantaranya yaitu 1. Membeli dan memelihara indukan itik yang unggul dan telur tetasnya kita taruh di sarang ayam atau mentok sehingga diperoleh bibit yang kita inginkan. 2. Mencari indukan unggul yang terjamin dan kita beli telur tetasnya. 3. Membeli bakalan atau starter itik berusia 1 hari hingga 1,5 bulan, dikenal dengan DOT. Konsultasikan hal ini terlebih dahulu kepada yang lebih ahli. Jika perlu minta rekomendasi peternak yang memiliki DOT yang bagus, yaitu tidak cacat dan berwarna kuning cerah yang mengkilap. Perawatan bibit itik petelur unggul. Setelah kita dapatkan bibit itik petelur tersebut, kita masuk pada fase selanjutnya dalam hal pembibitan, yaitu bagaimana merawat bibit itik tersebut sehingga dapat menjadi seperti apa yang kita inginkan. Saya beri contoh, setelah kita mendapatkan bakalan starter DOT yang unggul, kita wajib segera menanganinya. Bibit itu harus segera kita masukkan ke dalam kandang indukan yang sudah kita bahas di atas. Jagalah dan pastikan temperatur suhu dapat mencapai sudut kandang, agar semua bibit tersebut mendapatkan perawatan secara merata. Maksimal 1 meter persegi box atau kotak dapat menampung 50 ekor bibit. Berikan pakan yang sesuai dengan usia itik. Jika masih starter atau bakalan, maka berikan banyak vitamin dan mineral ke dalam airnya. Gunanya menjaga ketahanan itik dari hama dan penyakit yang disebabkan oleh stres. Perawatan calon induk itik. Setelah kita melalui proses perawatan bibit, ada baiknya kita segera menentukan kemana nantinya calon induk itik petelur akan dipasarkan, dan dalam bentuk apa. Ada 2 jenis telur itik yang nantinya akan mempengaruhi proses produksi. Yang pertama yaitu calon induk itik untuk telur konsumsi, dan yang kedua adalah induk itik untuk telur tetasan. Dalam memproduksi telur tetasan, hal yang wajib kita sediakan adalah pejantan. Umumnya 1 pejantan harus kita persiapkan untuk 6 ekor itik betina. Untuk mendapatkan telur tetas yang subur dan terbuai oleh pejantan, kita dapat mencapainya dengan pakan buatan maupun dengan perkawinan alami dengan itik betina. Untuk hal lainnya dalam perawatan, tidak ada hal lain yang membedakan. Oleh karena itu, sebaiknya penentuan telur itik kita lakukan sebelum calon induk layak produk. Pemeliharaan dan pakan itik petelur. Pemeliharaan adalah hal yang paling utama di atas segalanya dalam usaha budidaya itik petelur. Indukan yang bagus pun tidak akan subur dan menghasilkan jika pakan dan metode pemeliharaan yang kita terapkan itu salah. Dan sebaliknya,
Indukan yang kualitasnya biasa saja dapat menghasilkan jumlah telur yang optimal jika kita sudah menemukan cara pemeliharaan yang baik dan benar. Ada beberapa hal yang jika kita bisa lakukan secara terprogram, maka hasil yang optimal dapat kita capai, dan resiko penyakit maupun kematian dapat diminimalisir. 1. Kita jaga kebersihan kandang, amati secara berkala, apakah kandang perlu dibersihkan atau tidak. Umumnya kandang yang kotor rawan menimbulkan bakteri dan jika masuk ke dalam tubuh itik akan timbul suatu penyakit dan mengurangi keberhasilan ternak. Selain itu biaya pengobatan itik juga dapat memotong keuntungan dari hasil produksi. Bila perlu kita sterilkan kandang dengan obat secara berkala. 2. Konsultasikan masalah dan penyakit yang timbul kepada dokter hewan dengan segera. Penanganan yang lambat akan sangat merugikan jika penyakit tersebut menular kepada itik yang lain. Bila perlu catat periode di mana penyakit mulai melanda dan perkiraan kesembuhannya. 3. Pemberian pakan wajib disesuaikan dengan fase dan usia itik petelur tersebut. Umumnya terbagi menjadi 3 fase, yaitu starter, grower, dan layar. Ketiga fase tersebut dapat kita berikan pakan langsung buatan pabrik yang banyak tersedia di toko peternakan. Sesuaikan usia itik dengan fase yang tertera pada kemasan pakan. Untuk pemberian kita dapat menyesuaikan karakteristik itik tersebut berdasarkan usia. Pada usia 0-2 minggu kita berikan makanan pada wadah yang rata, dry. Di atas kedua minggu, kita dapat mulai menaburkan pakan di lantai, tetapi tetap kita berikan juga di wadah yang rata tadi. Pada usia 3 minggu hingga 1 bulan, itik sudah terbiasa dengan pakan di lantai. Usia di atas 2 bulan, kita sudah bisa mulai mengenalkan pakan buatan agar itik dapat mendapat nutrisi yang baik dan mulai memproduksi telur. Biasanya berbentuk ransum yang terbuat dari berbagai macam campuran. Mengenai ransum akan kita bahas lebih mendetail di artikel selanjutnya. Setelah fase ransum berhasil, kita sudah bisa memberi makan secara ad libitum terus-menerus dan disesuaikan dengan kebutuhan produksi. Sedangkan air, berikan vitamin dan mineral untuk itik usia kurang dari 1 minggu. Selanjutnya lewat 1 minggu, kita dapat terus-menerus mengisi air dan posisi air ada di pinggir kandang. Setelah itik masuk usia 1 bulan, barulah kita buat tempat minum dengan panjang 2 meter untuk 200 hingga 300 ekor itik dalam satu kandang dan diberikan secara terus-menerus. Pemanenan dan pemasaran telur itik. Perlu diketahui, itik bebek biasanya bertelur saat dini hari. Jadi jika kita melihatnya pada pukul 6 pagi, maka bisa dipastikan bahwa itik tidak akan bertelur lagi. Kita boleh mengeluarkan itik dari dalam kandang dan mulai memanen telur itik satu persatu. Wadah telur dapat kita buat dari keranjang yang berbentuk cekung. Jangan terlalu lama membiarkan atau menyimpan telur itik terlalu lama karena mudah busuk. Jika tidak diawetkan lebih baik langsung Anda pasarkan. Hak Cipta Developed by Android.